Dalam setiap peperangan, kekuatan memang penting. Namun, kebijaksanaan, kesabaran, dan belas kasih seringkali menjadi penentu kemenangan yang paling abadi. Tanggal 27 Juli 2025, tepat pukul 06.40 pagi, waktu setempat, dunia menyaksikan apa yang mungkin menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah konflik Rusia-Ukraina. Sebuah serangan skala penuh diluncurkan dari pangkalan militer Ukraina yang telah dikuasai Rusia sejak awal 2023 di Donetsk. Namun, apa yang tampak sebagai ujung tombak ofensif terbesar Rusia dalam 6 bulan terakhir justru berubah menjadi kuburan logam dan titik balik strategis yang menampar keras wajah Kremlin. Dengan 50 unit tank T-90, 30 kendaraan pengangkut pasukan lapis baja, dan lebih dari 700 tentara infanteri, Rusia bergerak dalam formasi yang teratur, menggelar apa yang mereka yakini sebagai blitzkrieg modern. Didukung 70 unit drone bunuh diri UAV, pasukan Rusia bertujuan menembus pertahanan Ukraina dengan kekuatan gabungan darat dan udara. Serangan ini dilaporkan menelan biaya lebih dari 350 juta dolar Amerika, menandakan ambisi sekaligus keberanian yang tidak main-main. Namun, Rusia lupa satu hal penting, Ukraina tidak tinggal diam. Di bawah komando Jenderal Makola Shevchenko, Brigade Mekanik ke-93 Ukraina telah menyiapkan ladang ranjau seluas 3 mil persegi, ditanami lebih dari 4.200 ranjau anti-tank. Formasi ranjau dirancang tidak hanya untuk menghancurkan, tetapi juga untuk menyesatkan dan menunda, menciptakan koridor kematian yang tampak aman, namun sebenarnya jebakan. Tujuh belas tank Rusia hancur hanya dalam 4 menit pertama. Turret-turret baja dilemparkan puluhan meter ke udara. Simbol kehancuran bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Ranjau yang dilengkapi pemicu elektronik diaktifkan berdasarkan data UAV Ukraina yang memantau dari langit. Namun, rencana nyaris gagal ketika sebuah truk Ukraina hampir masuk ke zona ranjau sendiri. Untungnya, peringatan cepat dari operator drone menyelamatkan situasi hanya 1,8 meter dari bencana. Sebuah pengingat bahwa kesalahan kecil pun bisa berujung fatal dalam strategi sepresisi ini. Pukul 7.15 pagi, Batalion Serangan Lapis Baja ke-12 Ukraina melancarkan serangan balik dari 3 sisi. 32 unit tank T-44 Oplot, didukung 10 artileri gerak sendiri dan sistem anti-udara, melaju kencang ke arah sisa-sisa pasukan Rusia. Dalam 90 detik pertama, 9 tank Rusia kembali dihancurkan. Drone Rusia yang masih aktif berusaha menyerang, namun meriam putar Shkval 6 di setiap sisi kolom Ukraina, menghujani udara dengan 4.000 peluru per menit, menjatuhkan 47 dari 53 drone dalam waktu kurang dari 4 menit. Sementara itu, peperangan elektronik Ukraina mengacaukan sinyal GPS drone Rusia, membuat sisanya tersesat atau jatuh tak berguna. Tepat 7.35 pagi, 850 prajurit Ukraina yang terdiri dari sniper, ahli anti-tank, dan tim perang elektronik mulai menyergap pasukan Rusia yang tersisa dari arah tak terduga. Mereka muncul dari parit, bangunan pertanian tua, dan hutan, menembakkan RPG 29 dan peluru penembak jitu. Truk amunisi Rusia meledak, menciptakan bola api setinggi 3 lantai, menghujani pecahan logam ke segala arah. Dalam 6 menit, lebih dari 110 tentara Rusia tewas atau terluka. Sisanya melarikan diri, menyerah atau tewas dalam pelarian. Jalur mundur mereka telah diblokir sebelumnya oleh unit pengintai Ukraina yang menyusup melalui terowongan drainase bawah tanah. Saat mengepung kendaraan komunikasi Rusia yang setengah hancur, pasukan Ukraina menemukan Kolonel Viktor Seyonovich, komandan resimen lapis baja ke-42 Rusia. Ia mencoba menyamar sebagai prajurit terluka,
tetapi gagal karena sepatu botnya yang bersih dan jam tangan GPS di pergelangan tangannya. Penangkapan ini mengungkap peta operasi, perintah 72 jam ke depan, dan lokasi cadangan pasukan Rusia, harta intelijen yang tak ternilai. Dalam waktu 85 menit, seluruh operasi invasi Rusia berubah menjadi bencana militer terbesar sejak 2022. Чистые они, пацаны. 42 kendaraan lapis baja Rusia hancur, 230 lebih banyak tentara tewas atau ditangkap. 1 komandan elit tertangkap. 350 juta dolar. Amerika, perlengkapan militer hancur, sia-sia Moskow bungkam. Tidak ada pernyataan resmi. Intelijen Barat melaporkan adanya penyelidikan internal terhadap beberapa jenderal Rusia. Dugaan kesalahan strategi dan perselisihan komando mengemuka. Yang paling menggugah dunia adalah reaksi Ukraina setelah kemenangan. Di rumah sakit militer Mykolaiv, prajurit Ukraina menawarkan air minum kepada remaja Rusia yang tertangkap. Remaja itu baru berusia 19 tahun, gemetar, dan wajahnya terbakar akibat ledakan. Foto itu menjadi viral, menyentuh hati banyak orang, membuktikan bahwa dalam perang sekalipun belas kasih masih bisa ditemukan. Jenderal pensiunan Amerika, Marcus Holloway, menyimpulkan dalam wawancara, ini bukan kemenangan karena lebih banyak peluru, tapi karena lebih banyak akal dan lebih banyak hati. Ukraina menang karena mereka menunggu, bukan menyerang membabi buta. Mereka tahu kapan harus melawan dan kapan harus menunjukkan belas kasih. Ukraina bukan hanya menang di medan perang, mereka menang di mata dunia, menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya diukur dari jumlah tank atau drone, tapi dari disiplin, martabat, dan nilai-nilai kemanusiaan yang tetap dijaga, bahkan dalam kobaran perang. Hari itu, ladang ranjau di Donetsk menjadi lebih dari sekadar jebakan militer. Ia menjadi simbol dari kecerdasan melawan arogansi, ketahanan melawan agresi, dan nilai-nilai melawan kehancuran. Ketika dunia perlahan melupakan berita ini, biarlah kita mengingat bukan hanya siapa yang menang, tetapi bagaimana mereka menang. Dan itu kawan, adalah kisah tentang bagaimana Ukraina menjebak raksasa dengan akal dan menegakkan kemanusiaan di tengah kobaran api perang. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, jangan ragu untuk membagikan, karena kebenaran dan keberanian seperti ini pantas untuk terus dikenang, didengar, dan disampaikan.